Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman semua di praktikum fisika dasar kedua pada percobaan pengukuran kuat medan magnet bumi. Pada percobaan ini, kita mempunyai tujuan yaitu dapat menentukan atau mengukur kuat medan magnet bumi horizontal menggunakan solenoida. Oke, dan beberapa hal yang perlu kita pelajari terkait medan magnet dan bagaimana pengukurannya, yaitu kita mengetahui bahwa medan magnet dapat dihasilkan dari sumber arus listrik. Dan ketika arus dihasilkan dari satu kawat panjang, maka akan timbul medan magnet di sekitar kawat. Ini dapat kita lihat, ini merupakan kawat berarus, maka di sekitar kawat berarus ini akan muncul medan magnet. Selain itu, kompas juga bisa digunakan sebagai alat untuk menentukan besar dan arah medan magnet akibat adanya arus listrik. Nilai medan magnet itu sendiri sesuai fungsi arus dan jaraknya dapat dirumuskan melalui persamaan berikut ini, yaitu B sama dengan mu0I per 2πr, di mana B merupakan besar medan magnet yang satuannya Tesla, kemudian mu0 merupakan permeabilitas magnet yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 yang satuannya Tesla meter per ampere, dan I merupakan kuat arus listrik yang mempunyai satuan ampere, dan R merupakan jarak ke sumber arus, di mana satuannya adalah meter. Pada pengukuran kuat medan magnet ini, kita menggunakan solenoida, di mana solenoida ini merupakan kawat berbahan konduktor yang disusun sehingga membentuk kumparan atau coil dan dapat dialiri dengan arus listrik. Dan kuat medan magnet di dalam sumbu solenoida akan jauh lebih besar apabila kita bandingkan dengan yang berada di luar solenoida. Dan solenoida akan disebut ideal apabila medan magnet di dalam solenoida bersifat homogen dan di luarnya besarnya sama dengan 0. Kuat medan magnet atau B di dalam solenoida dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu B sama dengan mu0 dikalikan dengan I0 dikalikan dengan N dibagi dengan L, di mana N adalah jumlahnya lilitan dan L adalah panjang solenoida. Dalam solenoida berarus, dapat terjadi osilasi pada batang besi di dalamnya yang memiliki kecepatan sudut yang dapat dituliskan dalam persamaan matematis omega kuadrat sama dengan CLB dibagi dengan I, di mana B merupakan BW plus BB, dengan BW adalah medan magnet dalam solenoida dan BB adalah medan magnet bumi horizontal. Pada percobaan pengukuran kuat medan magnet bumi, alat yang kita gunakan yaitu yang pertama sumber arus, kemudian yang kedua yaitu solenoida dengan jumlah lilitan 384 dan juga panjangnya 0,35 meter, kemudian yang ketiga yaitu batang besi yang terdapat di dalam solenoida, yang keempat stopwatch, dan yang kelima kabel penghubung. Dan untuk skema percobaannya yaitu sebagai berikut, ini sumber arus yang dihubungkan dengan kabel penghubung menuju solenoida yang di dalamnya terdapat batang besi. Selanjutnya, untuk tata laksana dari percobaan pengukuran kuat medan magnet bumi ini, yaitu yang pertama, sumber arus kita hubungkan dengan solenoida, kemudian yang kedua, arus kita set pada 0,2 ampere, kemudian yang ketiga, waktu atau T kita catat saat batang berosilasi sebanyak 20 kali, dan pencatatan waktu kita lakukan 2 kali dan kita catat sebagai T1 dan T2. Kemudian yang keempat, arus kita variasikan sampai 2 ampere dengan interval data yaitu 0,2 ampere. Kemudian yang kelima, langkah ketiga ini kita ulang pada setiap variasi arus. Dan yang keenam, data pengamatan kita catat. Dan setelah ini kita akan melihat bagaimana pengambilan data pada percobaan pengukuran kuat medan magnet bumi serta demonstrasi alatnya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan praktikum dengan judul praktikum pengukuran kuat medan magnet bumi. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan kuat medan magnet bumi horizontal dengan metode solenoida. Adapun alat-alat yang kita gunakan, yang pertama ada solenoida dengan batang besi yang ada di dalamnya.
kemudian sumber arus, ada juga stopwatch, dan ada juga kabel konektor. Oke, selanjutnya kita akan mulai praktikumnya ya teman-teman. Sumber arus yang kita gunakan, kita sambungkan dengan listrik AC dari PLN. Kemudian selanjutnya kita hubungkan solenoida dengan sumber arus. Caranya, kita masukkan ini merah, kita hubungkan dengan yang hitam di sumber arus, di negatif. Kemudian yang hitam di sini kita hubungkan dengan merah positif yang ada di sumber arus. Setelah itu, kita nyalakan sumber arusnya. Kemudian kita atur arusnya menjadi 0,2 ampere. Oke. Setelah itu kita hitung osilasi yang terjadi pada batang besi yang ada di dalam solenoida sebanyak 20 osilasi, dan waktunya kita catat dengan stopwatch. Oke, selanjutnya kita coba hitung 20 osilasi ya teman-teman. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, waktunya jangan lupa dicatat. Untuk setiap variasi arus yang mengalir pada solenoida, kita hitung osilasi yang terjadi pada batang besi sebanyak 2 kali ya teman-teman. Selanjutnya kita variasikan arus yang mengalir pada solenoida mulai dari 0,2 ampere, 0,4 ampere hingga 2 ampere dengan interval 0,2 ampere. Oke, kita coba hitung lagi ya teman-teman. Untuk 0,4 ampere, 20 osilasi dari batang besinya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, jangan lupa dicatat juga waktunya. Setelah selesai mengambil data, jangan lupa kita kecilkan arusnya sampai 0, kemudian kita matikan sumber arusnya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, jadi kita punya data 2 untuk 0,2 ampere, 2 data juga untuk 0,4 ampere, dan 2 data juga untuk seterusnya sampai 2 ampere. Oke, setelah teman-teman dapat semua datanya, kemudian kita olah datanya sesuai dengan analisa data yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana proses pengambilan data serta bagaimana pengoperasian alat pada praktikum pengukuran kuat medan magnet bumi, kita perlu mempelajari bagaimana analisa data dari data-data yang telah kita dapatkan pada percobaan ini. Yang pertama yaitu terkait kecepatan sudut osilasi batang besi yang terdapat di dalam solenoida yang dapat dinyatakan dengan persamaan omega kuadrat sama dengan CLB per I, di mana B nilainya merupakan penjumlahan dari BW plus BB dan nilai omega kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat. Di sini kita dapat melakukan substitusi persamaan 4 dan juga persamaan 5 ke dalam persamaan ketiga, sehingga akhirnya nanti akan kita peroleh persamaannya menjadi 1 per T kuadrat sama dengan CL dikalikan dengan BW plus BB, kita bagi dengan 4pi kuadrat dikalikan dengan I. Nilai CL per 4pi kuadrat I pada persamaan sebelumnya atau persamaan 6 dapat kita jadikan sebagai konstanta baru yang di sini kita sebut sebagai K. Kemudian, medan magnet dalam solenoida atau BW ditentukan dengan persamaan BW sama dengan mu0 dikalikan dengan I dikalikan dengan N dibagi dengan L. Nah, di sini kita akan mensubstitusikan K dan juga persamaan 7 ke dalam persamaan 6, sehingga nanti akan kita dapat sebuah persamaan regresi linear yang berupa 1 per T kuadrat yang di sini berfungsi sebagai Y sama dengan K mu0 N per L di sini berfungsi sebagai M dikalikan dengan I yang berfungsi sebagai X dijumlahkan dengan K dikalikan dengan BB di mana K BB ini
berfungsi sebagai C. Selanjutnya, untuk data yang sudah kita dapatkan, kita sajikan dalam data hasil pengamatan percobaan medan magnet, yaitu kolom pertama di sini kita isikan dengan nilai kuat arusnya, kemudian kolom kedua dan ketiga di sini merupakan waktu yang digunakan batang untuk melakukan osilasi, kemudian kolom berikutnya yaitu ini merupakan besar periode dari osilasi batang, kemudian ini periode rata-rata, dan juga ini merupakan 1 per T kuadrat, di mana 1 per T kuadrat ini tadi berfungsi sebagai Y, kemudian I di sini berfungsi sebagai X. Kemudian untuk perhitungan kita mencari K dan juga delta K-nya, yaitu sebagai berikut. Untuk K, kita menggunakan persamaan M dikalikan dengan L dibagi dengan mu0 dikalikan dengan N. Kemudian untuk delta K-nya kita menggunakan persamaan L, kita bagi dengan mu0 dikalikan dengan N dikalikan dengan delta M. Kemudian untuk BB-nya kita menggunakan persamaan C kita bagi dengan K. Kemudian untuk delta BB-nya kita menggunakan persamaan akar dari 1 per K dikalikan dengan delta C, kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan dengan C per K kuadrat, kita kali dengan delta K, kemudian kita kuadratkan. Kemudian untuk data pengamatan yang nanti teman-teman olah yaitu sebagai berikut. Ini kuat arusnya atau ya ini kuat arus dalam satuan ampere. Kemudian ini T1, kemudian ini T2. Kemudian di sini teman-teman juga perlu mencari nilai referensi besar medan magnet bumi horizontal melalui jurnal dan juga harap disertakan pada pembahasan dan juga daftar pustaka. Kemudian, seperti biasa, untuk format laporan praktikum, teman-teman perlu menyertakan 5 pokok bahasan, yaitu pokok bahasan yang pertama terkait skema kerja alat, kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu terkait tabel data pengamatan, kemudian untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu terkait analisa data, grafik, dan juga perhitungan, kemudian pokok bahasan keempat yaitu terkait pembahasan, dan juga pokok bahasan terakhir yaitu terkait kesimpulan. Dan demikianlah tadi bagaimana pemaparan pada praktikum pengukuran kuat medan magnet bumi. Selamat mengerjakan untuk teman-teman semua dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.